Hey hey hey, kaum mager akhir zaman, apa kabar kalian hari ini? Dan pada lagi ngapain nih? Semoga pada santuy aja. Dan tak lupa saya doakan untuk kesekian kalinya, semoga kalian sehat selalu. Biar pada rajin pantengin channel ini. Oke sob, kita kali ini akan review film action Perampokan. Dimana scene ini diawali dengan seorang pria yang mengendarai sebuah mobil dengan raut mukanya yang sedih. Tampak pria ini memperhatikan sebuah salon di pinggir jalan. Mungkin dia mau nyalon atau plus-plus kali bang. Kita nggak tahu endingnya ntar. Kayaknya mau plus-plus nih. Plus-plus. Oh ya, bagi kalian pecinta serial Manehes mungkin tidak asing lagi dengan wajah pria yang satu ini. Benar saja, dia adalah Rio, pacarnya Tokyo pada serial Manehes atau Lecasa di Papel. Film ini dari Netflix juga ya. Pasti dah pada tahu kan kualitas kelas Netflix. Film ini diberi judul Hostile Sileo, yang artinya apa Kayu? Yang saya cek di Google sih bang, artinya pergi ke surga. Surga wik-wik ya? Surga wik-wik. Dimana scene ini kita akan dibawa flashback 4 tahun sebelum kejadian tadi. Terlihat Angel yang sedang bekerja di sebuah bengkel mobil dan tak beberapa lama dia pulang bekerja seperti biasanya. Dengan beberapa temannya, Angel berjalan kaki karena mereka hanyalah penduduk pinggiran kota biasa. Saat pulang, beberapa teman Angel sering mengejek seorang wanita di depan mereka yang bernama Ipeh. Kita sebut saja ya. Di perjalanan pulang, Angel bertemu dengan kakeknya yang menampungnya selama ini. Karena kedua orang tua Angel sudah meninggal. Saat itu Angel menanyakan anjingnya yang bernama Guguk. Guguk biasanya dijaga oleh kakaknya selagi Angel bekerja. Scene pun berganti ketika Guguk hilang ke pinggiran kota. Dari sudut ini Angel dapat melihat indahnya gedung-gedung di seberang sana. Dan berkata mereka melihat kita seperti semut. Malamnya terlihat Angel sedang ajeb-ajeb dan bertemu dengan Ipeh di sebuah klub malam. Tak berapa lama mereka berbincang, datang seorang pria yang tak lain adalah kekasih Ipeh dan tak menyukai keberadaan Angel di situ. Dan terjadilah baku hantam di saat itu pula kekasih Ipeh yang bernama Karyo tak terima. Si Karyo mengajak Angel untuk berkelahi keesokan harinya di suatu tempat. Angel pun dengan gagah beraninya menepati undangan itu. Undangan kayak acara resmi aja Neng. Ajakan kali. Namun disayangkan Karyo tidak di sana dan Angel pun keluar dari gedung tinju itu. Setelah keluar dari gedung tersebut, muncullah Karyo dengan 3 orang temannya dan berkata kepada Angel agar masuk ke dalam mobilnya. Tanpa rasa takut, Angel pun langsung masuk ke dalam mobil. Mereka pergi ke suatu tempat yang mana Karyo and Gang akan mengajak Angel melancarkan aksinya, yaitu merampok. Sebelum merampok mereka, aduh Neng, bikin kacau hati abang. Nah, dari mana tadi Neng? Jadi kacau nih apa? Mereka pergi ke suatu tempat yang mana Karyo and Gang akan mengajak Angel melancarkan aksinya, yaitu merampok. Sebelum merampok, mereka mencuri sebuah mobil di pinggir jalan dan langsung bergegas ke sebuah toko perhiasan. Di sana mereka tidak memiliki banyak waktu, karena tidak lebih dari 5 menit polisi pasti akan datang. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran yang mana malam itu mereka berhasil kabur dan selamat. Keesokan harinya terlihat Angel dengan muka ikannya yang berjalan kaki berniat untuk menjemput Ipeh di salon. Namun kalah cepat dengan Karyo yang menggunakan mobil. Ya jelaslah jalan kaki sama mobil. Kalau Neng pengen dijemputnya pakai pesawat ya Neng? Enggak, pakai sepeda ontel. Singkat cerita, malam harinya pun Karyo and the Gang ingin melancarkan aksinya. Mereka mengajak Angel kembali. Namun tak disangka scene pun langsung beralih ke sebuah kantor polisi yang mana rupanya Angel tertangkap di sana. Angel dipinta untuk mengakui perbuatannya. Namun Angel hanya tersenyum dan bertanya, kenapa hanya dia yang ditangkap? Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Sementara dia beristirahat, ada seorang pria tua yang meminta sebatang rokok kepada Angel. Namun diusir oleh seorang pria yang bernama Kipli.
Di sana mereka sempat berkenalan dan Kipli menyarankan seorang pengacara wanita untuk membebaskannya yang bernama Maimun tanpa dan memberikan Angel kartu namanya yang tak berapa lama dihubungi oleh Angel untuk bertemu. Beberapa hari kemudian Angel dibebaskan dan Ipeh terlihat akan menjemputnya. Namun Karyo and Gang lebih dulu menjemput Angel. Mereka tampak pergi ke suatu tempat yang bernama Ibiza dan mereka bersenang-senang di sana. Iya, lo sacamos de puta madre. Saat di kota Madrid, Angel sedang asik ajib-ajib bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Soleh pakai Hostia, manchado. Jadi Solehah sempat sedikit Solehah sempat sedikit cakep di sana. Sin pun beralih. Keesokan harinya Angel dan Karyo pergi untuk menjual barang curian mereka. Saat lagi transaksi, terlihat sebuah mobil memasuki gudang tersebut yang tak berapa lama keluar seorang pria yang bernama Kang Japri, yaitu bos dari semua ini. Angel sempat mengajak kenalan karena Pak Tua tadi yang rupanya Kang Japri adalah ayah teman sekolahnya tadi yang bernama Soleh pakai Karyo menyarankan agar tidak bermain-main dengan Kang Japri, karena itu bisa saja membuat mereka dalam masalah yang besar. Pendek cerita, malamnya kita diperlihatkan di mana Angel yang sedang asik berolahraga wik-wik. Olahraga wik-wik, emang gak tuh bang? Sulit dijelaskan, Neng. Kalau mau dicoba, abang siap. Angel menerima sebuah telepon dari temannya yang ingin menghilangkan barang bukti mobil curian mereka. Esok paginya Angel menghadiri persidangan kasusnya dan di luar sidang terlihat Maimun tanpa datang dan membawa kabar gembira untuk Angel. Kalau mobil yang dijadikan barang bukti hilang dan seiring hilangnya mobil tersebut maka Angel dibebaskan dari tuduhannya. Scene beralih di mana Angel terlihat menemui seorang pria yang akan memberikan sebuah kunci untuk membobol sebuah dialek mobil, yaitu target perampokan mereka selanjutnya. Malamnya Angel dan teman-temannya langsung OTW, melancarkan aksinya dan berhasil menggasak beberapa mobil mewah di sana. Dengan mobil curiannya, Angel langsung memilih Ipeh untuk merayon mobil baru mereka, dan mereka pun merayon mobil goyang mewahnya. Wik. Neng mau wik nggak, Neng? Ingat bang, puasaan bang. Setelah mantap-mantap, Angel berencana akan mengatakan hubungan mereka berdua ke Karyo dan akan mengakhiri kerjasamanya. Singkat cerita, saat Angel asik game, Karyo datang dan mempertanyakan mobil-mobil yang mereka curi tanpa dirinya. Kang Japri mengira kalau Karyo lah pelakunya. Angel mengatakan tak mau bekerja sama lagi dengan Karyo. Mulai saat ini mereka akan bekerja sendiri-sendiri. Di mana Sin pun beralih ke rusun di mana ada beberapa polisi yang ingin melakukan penggerebekan ke rumah mereka. Namun sayangnya penggerebekan itu sudah diketahui dan mereka sudah meninggalkan tempat itu. Di sana nampak seorang pria tua yang mana polisi pun tidak bisa melakukan apa-apa karena dialah yang memerintahkan penggerebekan kali ini. Di tempat persembunyian Angel yang baru, Ipeh menemui Angel untuk mengantar serabi lempitnya. Setelah puas, Ipeh pergi dari sana namun tanpa disadari Karyo mengetahui dan tak berapa lama setelah Angel keluar ruangannya, Angel pun bertemu dengan Karyo di dalam lift. Mereka melakukan baku hantam yang membuat mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Untuk kesekian kalinya, Maimun tanpa membebaskan Angel dan Karyo. Singkat cerita, Angel menemui Solehah di sebuah klub mobil untuk meminta sedikit bantuan. Solehah pun mengajak Angel ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tak berapa lama ayah Solehah datang dan terkejut melihat Angel sedang makan bersama keluarganya. Di sana Kang Japri mengajak Angel untuk bekerja sama dengannya dan mempertanyakan tentang mobil curiannya. Scene pun berganti. Keesokan harinya nampak Angel dan geng kembali melakukan aksinya di sebuah toko perhiasan di tengah kota. Seperti biasa, mereka tidak memiliki banyak waktu kali ini. Namun dengan kecerdasannya, mereka sempat membuat kemacetan di sana yang membuat mereka memiliki sedikit waktu lebih lama. Alhasil mereka berhasil menggasak beberapa perhiasan dan pergi dari sana. Di tengah kemacetan, tampak polisi yang kesal karena gagal meringkus mereka untuk kesekian kalinya.
Singkat cerita, terlihat Angel yang sedang chatting dengan Solehah dan beberapa temannya yang asik menonton CCTV perampokan mereka. Dalam chattingnya, Solehah ingin mengajak Angel bertemu, di mana Solehah ingin mengundang Angel ke acara adiknya. Saat berada di acara adik Solehah, dia mendapatkan telepon dari Maimunah dan mengatakan kalau Karyo sudah ditangkap dan agar Angel berhati-hati. Nampak Kang Japri meminta Angel agar dapat membahagiakan anaknya dan mengatakan kalau ponsel Maimunah bisa. Sin pun beralih di mana Angel sedang asik wik dengan si Ipeh, kembali si Ipeh, pemeran wik-wiknya, dan ingin mengajak Ipeh ke Ibiza. Di tempat itu Angel mengutarakan kalau dia akan menikahi Solehah. Dengan rasa marahnya, Ipeh pun meninggalkan Angel pergi. Tak berapa lama setelah kepergian Ipeh, Angel melihat sebuah mobil yang biasa mengangkut uang di Ibiza, di mana Angel berinisiatif untuk mengikuti mobil tersebut untuk mencari tahu dan menjadikannya sebagai bahan target berikutnya. Di tempat lain, teman Angel sempat dihubungi Karyo yang ingin mengajaknya bekerja sama lagi. Namun tanpa disadari, ponsel Karyo telah disadap polisi dan mengetahui rencana perampokan di Ibiza. Dengan rencana matangnya, Angel and Friend sedang bersiap-siap untuk melakukan perampokan, yang mana dia mengetahui ada beberapa polisi di sana dan akan melakukan pengalihan sementara teman-temannya membobol mobil uang tersebut. Nampak Angel sedang berpura-pura bertransaksi, padahal sedang membeli tas seorang pengunjung biasa untuk melakukan pengalihan. Seperti biasa, polisi yang terlambat mengetahuinya bergegas menangkap mereka, namun beberapa teman Angel sudah berhasil membawa uangnya dan pergi menggunakan speedboat. Singkat cerita, Angel pun ditangkap dan Sin beralih ke sebuah kantor polisi untuk kesekian kalinya. Untuk kesekian kalinya, Angel menghubungi Maimunah agar membantunya keluar dari sana. Saat bertemu, Angel meminta Maimunah untuk menghubungi Ipeh. Di sana Angel mendapatkan kabar dari Maimunah bahwa uang rampokan mereka dirampok lagi. Ini namanya perampok dirampok lagi. Seketika itu Angel menghubungi temannya dan mempertanyakan siapa yang berani mengambil uang mereka. Dari TKP beberapa CCTV di sana, temannya pun mengetahui kalau Karyo lah pelakunya. Sin pun beralih di mana Angel yang sudah berada di luar penjara dan asik cipokan dengan Solehah di hari pernikahannya. Di acara pernikahannya, Angel bertemu dengan Maimun tanpa ia mengatakan bahwa Karyo kembali ditangkap polisi. Namun polisi tidak menemukan uang perampokan tersebut dan akan segera menangkap Angel kembali. Tak berselang berapa lama saat Maimun tanpa berhasil membebaskan Karyo. Jadi Neng pakai aahnya aja ya Neng. Di parkiran, tampak Angel and Friend langsung menculik Karyo. Beberapa hari kemudian, Angel dan beberapa temannya nampak menemui Karyo dan membawa jerigen berisi bensin. Kan bensin sudah nggak ada, Bang. Berarti Pertamax Turbo itu, Neng. Pertalite. Di mana mereka membelinya secara ecer di warung Pak Diman. Ngomong apa sih gua? Tampak teman Angel menumpahkan minyak eceran tersebut ke seluruh tubuh Karyo. Dengan kelemah buluannya, Karyo akhirnya mengatakan di mana tempat uang rampokan mereka, dan malamnya Angel and Friend segera mengambil uang tersebut. Scene beralih di mana kita diperlihatkan dengan sedikit pemandangan gunung-gunung yang membuat kita pada ngaceng. Gunung, bukit-bukit. Sayang scene ini kalau dibuang ya kayu. Bagi abang. Pendek cerita, kita akan dibawa ke 2 tahun ke depan, di mana Angel sudah memiliki seorang putra dan tampak di sana Angel sedang membuka sebuah usaha barunya dengan menjual beberapa alat sport olahraga. Tak berselang berapa lama, di tengah kegembiraannya datanglah beberapa polisi menangkap Angel saat itu juga. Di dalam penjara, ia pun bertemu dengan Karyo. Mereka berbincang tentang beberapa kesepakatan. Di sana Karyo memperkenalkan Angel dengan seorang bandar rumput yang bernama Kang Adul. Kang Adul. Yang bila mana Angel and Friend berhasil mengeluarkan barang milik Kang Adul yang berada di dalam peti kemas di sebuah pelabuhan, mereka akan mendapatkan bayaran yang besar. Dan benar saja, Angel memerintahkan temannya dari dalam penjara untuk mengeluarkan barang milik Kang Adul dengan sangat mudah. Setelah pekerjaannya berhasil, Angel pun mendapatkan bayaran yang besar. Terlihat di sana istri Angel yang membawa uang hasil pembayaran tadi. Solehah yang membawa uang tersebut ke sebuah tempat penyimpanan rahasia yang dijaga oleh anjing kesayangan Angel, yaitu Guguk dan Ipeh. Namun Ipeh bukan Guguk ya, tapi cuman simpenan. Kayak Neng, simpenan abang. Oh, simpenan.
Di sana Soleha bertemu dengan Ipeh dan bertukar cerita tentang percintaan mereka berdua dengan Angel. Untung mau rukunnya. Namanya juga Soleha, Bang. Pendek waktu kita diperlihatkan beberapa tahun kemudian di mana Angel dan beberapa temannya akan melakukan aksi mereka di sebuah hotel. Namun Angel tidak berada di sana, melainkan hanya teman-temannya dan istrinya Soleha saja. Karena nampak Angel sedang bersama anaknya dan mertuanya. Di sana Angel mendapatkan info dari mertuanya bahwa rencana perampokan mereka sudah diketahui oleh polisi. Karena ponsel Maimun tanpa yang sudah disadap. Mengetahui hal itu, Angel bergegas menghubungi dan menyusul istri dan teman-temannya ke hotel tersebut. Namun terlambat, Soleha yang sudah berhasil membawa uang curian tersebut dan menyembunyikannya. Setibanya Angel di sana, mereka pun langsung ditangkap. ¡Quietos! ¡Policía! ¡Las manos contra... Di kantor polisi, Soleha meminta haknya untuk menelpon seseorang. Dia pun menghubungi Ipeh untuk meminta sedikit bantuan untuk mengambil tas yang telah dia sembunyikan di suatu ruang penitipan koper, agar menghilangkan satu-satunya barang bukti yang bisa menjerat mereka dengan hukuman yang lama. Sempat menolak, Ipeh pun akhirnya mengiyakan permintaan Soleha demi keselamatan Angel. So sweetnya, Bang. Sesuai dengan instruksi dan arahan dari Soleha, akhirnya Ipeh menemukan tas tersebut dan membawanya ke bagasi mobilnya. Tak langsung pergi, malah sempat-sempatnya si Ipeh melihat muka ikan si Angel, yang mengakibatkan perannya berakhir di sana. Dengan satu kali headshot, Ipeh harus mengakhiri perannya. Tak disangka ternyata kita diperlihatkan dengan sosok pria tua yang selama diputarnya film ini nggak ada scene bicaranya ya Neng. Dan hanya muncul 3 scene di film ini, namun membangunkan perannya di film ini. Kayaknya dia ketua federal yang korup dan akhirnya dengan santunya dia membawa koper curian tadi. Scene pun beralih kembali ke scene awal di mana Angel sudah dibebaskan karena teman-teman sendiri tahu kan barbuknya dibawa pria tua membangunkan tadi. Dan film ini diakhiri dengan Angel yang berduka dan menabrakkan mobilnya ke salon termasuk saja. Tamat yang menggalaukan ya Neng. Inti dari alur film kali ini, tak selamanya selingkuh itu gagal. Menjada wajada bagi jomblo yang suka janda, terus berusaha agar sabun di rumah awet ya. Kenapa jadi si janda sih, Bang? Karena susah dapetin perawan sekarang, Neng. Iya. Jangan lupa outro-nya diputar ya, Neng. Susu murni Nyambati. nyambati. Sampai jumpa di